Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Irfan, calon guru penggerak dari SMK N1 Pangkalan, Kabupaten 50 Kota. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan saya terhadap keterkaitan koneksi antar materi pada tugas 1.2.A.8 modul 1.2. Keterkaitan modul 1.1 dan 1.2 menjadi salah satu kunci dalam penyempurnaan pemahaman saya atas tugas dan pembuatan video kali ini. Pada refleksi yang saya gunakan dalam menggambarkan penjelasan saya kali ini memuat 4 aspek dasar, yaitu penerapan model refleksi 4F. Yang pertama, fact atau peristiwa, yang kedua, feeling atau perasaan, yang ketiga, finding atau pembelajaran, dan yang keempat, feature atau penerapan ke depan. Kita bahas yang pertama, fact atau peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah yang pertama, pernyataan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai menghamba pada anak. Kalimat ini sedikit mengejutkan saya saat pertama kali membaca ulasan mengenai pemahaman Bapak pendidikan kita ini. Yang kedua, nilai-nilai guru penggerak dan perannya yang sangat tinggi bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar, termasuk bagi anak didik. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pembentukan personal seorang guru menjadi sangat penting dengan cara menciptakan nilai dan perannya dalam dunia pendidikan yang baik, seperti berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, sehingga perannya mampu mengimplementasikan pemikiran dan harapan Ki Hajar Dewantara tentang penanganan dan treatment yang seharusnya dilakukan kita sebagai seorang guru atau pendidik yang baik sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan anak didik kita. Yang kedua, feeling atau perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan air dingin yang menyentuh kulit. Momen menantang dan mencerahkan bagi saya menjadi salah satu bukti bahwa belajar tidak terhenti saat kita telah mengantongi ijazah atau sertifikat, namun juga tetap berjalan seiring perkembangan zaman. Saya merasa terkejut mendengar guru harus menghamba pada anak, seolah tersentak kaget dan mematung sejenak membaca pernyataan tersebut. Namun, setelah memahaminya, saya pun mengerti dan juga setuju atas apa yang menjadi pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut. Yang ketiga, finding atau pembelajaran. Pertama, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah pusat pembelajaran bagi anak didik saya. Saya merupakan pemegang kekuasaan terbesar dalam tumbuh kembangnya di dunia pendidikan. Namun, sekarang saya berpikir bahwa ternyata pengenalan kata menghamba pada anak ini tidak serta-merta menjadi bawahan anak didik. Kita diberi pemahaman bahwa menghamba adalah pengajaran yang berpusat pada anak atau yang kita kenal dengan student center, dengan tugas utama pendidik sebagai penuntun anak didik menemukan kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran yang mereka jalani. Kedua, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa guru tidak perlu terlalu mendalami kelima nilai tersebut untuk dijadikan dasar dalam perannya di dunia pendidikan, karena tugas utamanya adalah mengajar materi pembelajaran yang telah tersusun lengkap dalam kurikulum yang ada. Sekarang, saya berpikir bahwa ternyata memang benar adanya guru penggerak, merupakan pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik.
aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena memang nilai dan perannya begitu tinggi, diharapkan untuk dimiliki oleh setiap guru penggerak nantinya. Jadi, tak heran jika kami harus berkembang untuk kemudian ditransfer semua pembelajaran dan pengetahuan yang kami miliki pada anak didik kita nantinya. Yang keempat, future atau penerapan ke depan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, menjadi among belajar untuk anak-anak yang pasti berpihak kepada mereka. Yang kedua, mendiagnosa keinginan dan harapan siswa serta menjadi tahu kondisi alami mereka dalam setiap permulaan pembelajaran. Yang ketiga, menjadi fasilitator, mediator, tutor dan sahabat yang baik untuk anak-anak. Yang keempat, mengikuti pelatihan pengembangan diri seperti webinar, diklat, dan lain-lain. Yang kelima, sering melakukan pendekatan kepada sesama rekan guru, murid, dan wali murid untuk melihat dan merefleksikan diri saya sebagai seorang pendidik sehingga terus melakukan pengembangan ke arah yang lebih baik. Yang keenam, membuka kesempatan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kerjasama dengan sekitar serta menciptakan gagasan yang segar dan inovatif yang dikawinkan dengan pemanfaatan teknologi terbaru. Demikian penjelasan saya mengenai tugas 1.2.A.8 koneksi antar materi modul 1.2. Semoga kita dapat menjadi guru yang baik, yang mampu membawa siswa menjadi pribadi yang jauh lebih baik sebagai generasi penerus bangsa. Program Guru Penggerak, Guru Bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.